Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulam Napatola di NIM 9414 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data panel. Konsep umum data panel atau panel sering juga disebut dengan longitudinal atau data cross sectional time series. Merujuk pada jenis data yang mencakup observasi dari berbagai unit observasi, misalnya individu, perusahaan, atau negara, yang diamati dengan beberapa waktu yang berbeda. Ini mencakup kombinasi dari data cross sectional atau pada satu titik waktu dan data time series atau observasi sepanjang waktu. Data panel biasanya juga digunakan dalam analisis ekonometrika dan ilmu sosial untuk memahami perubahan dalam perilaku variabel waktu ke waktu dan antar unit observasi. Konsep umum data panel meliputi yang pertama, unit observasi. Data panel terdiri dari unit-unit observasi yang diamati. Unit observasi dapat berupa individu, rumah tangga, perusahaan, negara, atau lainnya, tergantung pada konteks penelitian. Yang kedua, waktu. Data panel ini mencakup pengamatan dari unit-unit observasi pada beberapa waktu yang berbeda. Waktu dapat diukur dalam periode berbeda seperti bulanan, tahunan, kuartalan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu variabel. Data panel juga mencakup berbagai variabel yang diamati untuk setiap unit observasi pada setiap waktu. Variabel ini dapat berupa variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan, dan variabel independen atau variabel prediktor atau variabel kontrol. Yang keempat yaitu struktur data. Data panel memiliki struktur yang unik di mana setiap baris mewakili satu unit observasi pada satu titik waktu tertentu. Oleh karena itu, data panel memiliki dimensi tambahan yang dibandingkan dengan data cross-sectional atau data time series tunggal. Yang kelima yaitu keuntungan. Data panel ini memiliki keuntungan dibandingkan dengan data cross-sectional atau time series. Dengan menggunakan data panel, peneliti dapat memperhitungkan variasi antar unit-unit observasi dan variasi dalam waktu sehingga memberikan informasi yang lebih kaya dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang hubungan antar variabel. Yang keenam yaitu data panel dapat dianalisa bahwa menggunakan metode-metode ekonometrika. Panel yang mencakup estimasi model efek tetap atau fixed effects, estimasi model efek acak atau random effects, dapat pengujian heteroskedasticitas dan autokorelasi panel. Data panel sangat penting dalam berbagai bidang termasuk ekonomi sosial, kesehatan, dan sains lingkungan, karena memungkinkan peneliti untuk memahami. Selanjutnya itu ada bentuk umum data panel. Bentuk umum data panel mencakup struktur yang memuat informasi tentang unit-unit observasi pada berbagai waktu. Biasanya data panel diorganisir dalam bentuk tabel dengan baris yang mewakili unit-unit observasi dan kolom yang mewakili variabel yang diamati pada waktu-waktu tertentu. Berikut adalah bentuk umum data variabel panel. Bisa dilihat di sini. Di sini ada unit observasi, unit 1, unit 2, unit N dengan waktu-waktunya, Ya. Itu bisa dilihat ya. Unit observasi merupakan entitas atau subjek yang diamati dalam penelitian seperti individu, rumah tangga, perusahaan, atau negara. Waktu melambangkan titik waktu atau periode waktu ketika observasi dilakukan. Data panel mencakup pengalaman pada berbagai waktu yang diwakili oleh kolom-kolom dalam tabel. Variabel yang diamati pada setiap unit observasi
dan pada setiap titik waktu. Biasanya variabel-variabel ini dapat dibagi menjadi variabel dependen atau yang ingin diprediksi atau dijelaskan, dan variabel independen atau variabel prediktor atau variabel kontrol. Ya, YIT ini merupakan nilai observasi dari variabel tertentu pada unit observasi pada I pada waktu KT. Maksudnya pada I ke waktu T. Data panel memiliki keuntungan dalam memungkinkan analisis variasi antar unit observasi dan variasi dalam waktu. Ini memberikan informasi yang lebih kaya dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang hubungan antar variabel dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Jenis-jenis regresi panel. Jenis-jenis data panel dapat dibagi berdasarkan karakteristik tertentu dari unit-unit observasi dan waktu-waktu pengamatan. Beberapa jenis data panel yang umum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu balance panel. Data pada panel yang memiliki pengamatan untuk setiap unit observasi pada setiap waktu yang diamati dalam data panel ini. Ini tidak ada unit yang dihilangkan atau tidak lengkap dalam setiap waktu. Ini membuat analisis lebih mudah karena tidak perlu menangani kekosongan data. Yang kedua adalah unbalanced panel. Data panel ini di mana tidak semula unit observasi diamati pada setiap waktu yang sama. Beberapa unit observasi mungkin memiliki pengamatan pada beberapa waktu, sementara yang lain mungkin tidak. Data panel ini memerlukan perhatian khusus dalam analisis karena kekosongan data dapat mempengaruhi hasil. Yang ketiga yaitu longitudinal panel. Data panel ini mana yang pengamatan dilakukan pada unit-unit observasi yang sama pada waktu yang berbeda. Ini mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Untuk setiap unit observasi, jenis data panel ini umumnya digunakan dalam penelitian tentang perubahan atau tren dari waktu ke waktu. Keempat ada cross-sectional panel. Data panel ini di mana pengamatan dilakukan pada berbagai unit observasi pada waktu tertentu. Ini memungkinkan perbandingan antara unit-unit observasi pada waktu ke waktu yang sama. Data panel ini sering digunakan untuk memahami perbedaan antar kelompok pada suatu titik waktu tertentu. Yang kelima ini ada pooled panel. Data panel di mana semua pengamatan digabungkan ke dalam suatu set data besar tanpa memperhatikan perbedaan waktu atau unit observasi. Pada jenis data panel ini, semua pengamatan dianggap sebagai satu kesatuan tunggal dan analisis dilakukan secara agregat. Yang keenam ada panel time series. Data panel ini di mana pengamatan dilakukan pada waktu yang berbeda untuk setiap unit observasi. Data ini sering digunakan untuk menganalisis tren waktu dan dampak perubahan variabel independen terhadap variabel dependen dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, Ketujuh ada panel cross sectional. Data panel ini di mana pengamatan dilakukan pada beberapa unit observasi pada waktu yang berbeda. Data ini memungkinkan analisis yang mendalam tentang perbedaan antara unit observasi dan perubahan dari waktu ke waktu. Pemahaman tentang jenis-jenis data panel ini penting untuk memilih metode analisis yang sesuai dan menginterpretasikan hasil dengan benar. Nah, kita masuk ke tahap regresi panel. Jenis-jenis data panel dapat dibagi berdasarkan karakteristik tertentu dari unit observasi dan waktu pengamatan. Beberapa jenis panel yang umum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada balance panel. Balance panel yang memiliki pengamatan untuk setiap unit
observasi pada setiap waktu yang diamati. Dalam data panel ini tidak ada unit yang dihilangkan atau tidak lengkap dalam setiap waktu. Ini membuat analisis lebih mudah karena tidak menangani kekosongan data. Yang kedua ada unbalanced panel. Data panel ini di mana tidak semua unit observasi diamati pada setiap waktu yang sama. Beberapa unit observasi mungkin memiliki pengamatan pada beberapa waktu, sementara yang lain mungkin tidak. Data panel ini memerlukan perhatian khusus dalam analisis karena kekosongan data dapat mempengaruhi hasil. Yang ketiga adalah longitudinal panel. Data panel ini di mana pengamatan dilakukan pada unit-unit observasi yang sama pada waktu yang berbeda. Ini mengikuti perubahan dari waktu ke waktu untuk setiap unit observasi. Jenis data panel ini umumnya digunakan dalam penelitian tentang perubahan atau tren dari waktu ke waktu. Keempat ada cross sectional panel. Data panel di mana pengamatan dilakukan pada beberapa unit observasi pada waktu tertentu. Ini memungkinkan perbandingan antara unit-unit observasi pada titik waktu yang sama. Data panel ini sering digunakan untuk memahami perbedaan antara kelompok pada suatu titik waktu tertentu. Yang kelima adalah pooled panel. Data panel di mana semua pengamatan digabungkan ke dalam satu set data besar tanpa memperhatikan perbedaan waktu atau unit observasi. Pada jenis data panel ini, semua pengamatan dianggap sebagai suatu kesatuan tunggal dan analisis dilakukan secara agregat. Keenam, yaitu panel time series. Data panel ini di mana pengamatan dilakukan pada waktu yang berbeda untuk setiap unit observasi. Data ini sering digunakan untuk menganalisis tren waktu dan dampak perubahan variabel independen terhadap variabel dependen dari waktu ke waktu. Yang ketujuh ada panel cross sectional. Data panel ini di mana pengamatan dilakukan pada beberapa unit observasi pada waktu yang berbeda. Data ini memungkinkan analisis mendalam tentang perbedaan antara unit observasi dan perubahan dari waktu ke waktu. Pemahaman tentang jenis-jenis data panel di atas itu penting untuk memilih metode analisis yang sesuai dengan menginterpretasikan hasil dengan benar. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya tentang konsep umum data panel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.